mereka bercerita ternyata teman sebayanya itu lebih banyak mendukung mereka. Nah, kemudian diubah target kampanye. Nah, nggak apa-apa di monitoring dan evaluasi itu merubah target nggak apa-apa. Tapi harus berdasarkan data lagi. Kenapa harus diubah target? Ada temuan apa? Semakin detail, semakin bagus. Dan Monef ini sebenarnya untuk melihat rencananya sesuai nggak, diimplementasikan nggak. Apakah itu terkait dengan media penjangkauannya, dengan targetnya, dengan pesannya. Nah, kalau tidak sesuai, kenapa tidak sesuai? Kalaupun sesuai, misalnya ada contoh-contoh praktek baik dan sebagainya, itu praktek baiknya apa? Nah, itu pengetahuan itu, praktek baik yang kemudian nanti bisa direplikasi di tempat lain. Misalnya prakteknya itu teman-teman punya praktek baik ketika kampanye di Papua, bisa nggak praktek baik itu direplikasi di Kalimantan atau sebaliknya? Atau kalau nggak bisa direplikasi, dimodifikasi. Nah, kemudian ada lesson learn. Lesson learn itu nggak hanya cerita baiknya, berhasilnya, tapi juga mungkin ada gagal dan sebagainya. Itu kenapa gagal? Apa yang menyebabkan gagal? Jadi di knowledge management itu kegagalan itu bukan sebuah kriminal yang harus dihukum, tapi kegagalan itu adalah pembelajaran. Kenapa gagal? Ada beberapa produk gagal yang karena perusahaannya itu sudah menerapkan knowledge management jadi berhasil, jadi produk yang berhasil. Contohnya apa? Contohnya adalah Post-it. Post-it itu sebenarnya produk gagal. Gagalnya dia sebenarnya mau jadi yang nempel banget gitu ya. Nah, ternyata kok nggak nempel ini. Post-it nggak nempel, melekat banget gitu ya. Nah, kemudian di eksperimen di kantornya itu, cocoknya untuk apa ini produk ini? Ternyata cocoknya ya untuk nempel-nempel yang kita pakai. Dan sebenarnya di masyarakat sudah ada praktek seperti itu. Tapi apakah itu direncanakan apa enggak? Nah, itu persoalannya. Anda nggak forum untuk itu, untuk menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Seringkali kan kita memvonis kegagalan itu ya gagal aja, tidak dipelajari. Ada beberapa contoh di masyarakat kita yang justru membuat kegagalan itu menjadi produk yang baru. Contohnya apa? Nasi goreng. Itu sebenarnya nasi sisa ya. Dulunya. Nasi sisa itu sebenarnya rengginang. Dulu kan ibu saya dulu sering nasi sisa itu dijemur, kemudian dibuat makanan baru. Nah, itu sebenarnya kalau di organisasi itu harus dilembagakan. Bagaimana mempelajari kegagalan itu, dan kemudian dari kegagalan itu kita belajar dan menuju keberhasilan. Kalau di Papua misalnya, apa yang membuat kita gagal misalnya kalau ada kegagalan?